sampai dengan 14. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Itulah nats khotbah buat kita hari ini yang diambil dari Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan yang ke-14. Itu diikat dengan tema buat kita hari ini dan minggu ini adalah Yesus adalah air kehidupan. Yesus adalah air kehidupan. Suatu saat Yesus berada di kota Sikhar di daerah Samaria. Ia duduk di samping sebuah sumur, yaitu sumur peninggalan zamannya Yakub yang diberikan kepada Yusuf dahulu kala. Saat itu udara sangat panas terik karena waktu menunjukkan jam 12 siang. Yesus duduk sendirian karena para muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan buat mereka. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, dan terjadilah dialog di antara mereka, padahal orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus berkata, "Berilah aku minum." Lalu perempuan itu menjawab, "Masakan engkau orang Yahudi meminta air kepada orang Samaria?" Yesus menjawab, "Jika engkau tahu siapa yang mengatakan, 'Berilah aku minum,' maka kamu akan meminta, dan juga kamu akan diberikan air yang hidup, air hidup itu." Perempuan itu menjawab, "Bagaimana Tuhan mengambil air? Tuhan tidak punya timba, dan sumur yang ada ini amat dalam." Lalu perempuan itu berkata demikian karena dia tidak mengenal siapa yang berbicara kepadanya saat itu. Lalu Yesus menjawab, "Barang siapa minum dari air itu, dia tidak akan haus lagi, dan sebaliknya dia akan mempunyai air hidup yang terus-menerus memancar sampai akhir hidup. Padahal kalau orang meminum dari sumur yang ada ini, maka dia akan tetap kehausan nantinya." Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada nats-nats akhir berikutnya diutarakan akhirnya perempuan itu mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus." Lalu kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Yohanes 4 ayatnya yang 25a dan 26. Di dalam pengajaran
dan pemberitahuannya siapa dirinya sebenarnya, Yesus sering memakai orang-orang yang tidak terkenal, bahkan kepada orang-orang yang terpinggirkan status sosialnya, seperti kepada perempuan yang tadi. Juga kepada orang-orang sakit, orang-orang jompo, orang-orang lumpuh, dan yang menderita lainnya. Karena mereka inilah tulus hatinya dan segera memuji-muji namanya dan memberitahukan kepada semua orang yang dikenalnya dan yang dilaluinya. Ingatlah juga perumpamaan Yesus dengan judul "Siapakah yang dianggap saudara?" Ketika perumpamaan Yesus terhadap seorang yang dirampok atau yang dibegal di tengah jalan dan mengalami luka parah. Orang-orang serumpunya lewat dan melihat dia tergeletak, tetapi mereka pura-pura tidak melihatnya. Namun orang Samaria yang notabene tidak berhubungan dengan orang Yahudi malah menolongnya dan mengusahakan perawatannya. Maka yang dinamakan saudara sejati itu ialah orang Samaria itu. Sekarang ini kita hidup dalam hal yang sangat sulit di dalam pandemi COVID-19. Masih mendera seluruh muka bumi. Jika Tuhan tidak berbelas kasihan bagi umat manusia, maka manusia tidak mau berubah tabiat jahatnya dan tabiat kedagingannya, maka manusia akan segera lenyap dari muka bumi ini. Sebagai orang percaya, kita diajak menjadi terang bagi dunia, sebab Raja dunia itu, yaitu Yesus Kristus, telah bersemayam dalam hati orang-orang yang percaya kepadanya. Sesungguhnya Yesus Kristus Raja damai itu telah datang ke dunia, dan barang siapa yang memanggilnya dan membiarkan mereka memerintah dalam hatinya, maka kita akan merasakan kedamaian yang sejati. Dan tidak hanya itu, ia juga akan menjadi terang bagi orang lain, sehingga mereka akan mengenal dan akan datang kepada Allah Bapa. Dengan demikian, COVID-19 yang saat ini membelenggu kebebasan manusia di seluruh dunia akan segera dapat berakhir. Sungguh luar biasa sebenarnya hubungan kita dengan Allah Bapa kita itu. Tidak saja hak kita bisa mendapatkan dan mengenalnya dengan membaca dan mengertikan firman-Nya, malah kita bisa mengundang Dia supaya datang mengunjungi dan menghampiri kita di dalam hati dan pikiran kita. Masih jauh lebih rumit dengan kita menghubungi teman atau saudara atau siapapun yang jauh di sana dengan pesawat telepon atau HP yang paling canggih sekalipun, karena mungkin ada beberapa halangannya. Kemungkinan baterai HP-nya lemah, sinyal jaringannya jelek, pulsa habis, tidak ada, atau mungkin salah nomor pula. Itulah Tuhan kita. Dia datang melalui Roh Kudus. Tidak ada hambatan melebihi dari jalan tol. Kita panggil sekarang, Dia langsung datang di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Itulah hubungan kita dengan Tuhan yang telah menjadi juru selamat itu. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Roma 5 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Akhirnya dengan keyakinan kita kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus, tidak bisa hidup dalam terang Allah dan menjadi terang bagi orang-orang yang belum mengenalnya, sehingga mereka datang kepadanya, datang kepada Allah Bapa. Amin. Demikianlah firman kita.